Ya udah kita lanjut aja ya. Iya, Dengar ini suara kita aku aja. iya, ini kita sudah disuruh belajar juga ini, belajar mengizinkan. Oh, padahal Iya, tadi aku betul. pengennya udah bisa kayak gitu. Ternyata nggak bisa kayak gitu. Ya sudah kita belajar. Iya, kita belajar mengizinkan. Ya, oke. Lanjut ya. Kalau boleh tahu Kak Igis nih dari mana nih Kak? Dari mana, terus stay di mana, terus cerita apa namanya tuh awal mula masuk ruang hatinya gimana gitu Kak? Boleh Kak sharing-sharingnya ya? Oke, saya perkenalkan nama saya Iis ya. Saya tinggal di Bojonegoro. Untuk saya kenal era ruang hati itu sudah dari tahun 2013, 2023, astagfirullah, maaf maaf, lama banget, 2023 itu saya sudah mulai masuk, namun waktu itu kayaknya belum sampai ke apa ya, kayak sepenuh hati kayak gitu untuk masuk ke situ. Akhirnya baru bulan 7 kemarin itu saya mulai lagi kayak gitu, mulai lagi apa namanya, uh, kumpul lagi di RH sampai sekarang kayak gitu. Gitu sih Kak. Hmm, oke, berarti udah lama juga ya Kak di RH ya? Udah jadi alumni ya? Ini alumni kita ya teman-teman. Kira-kira ada pengalaman apa aja sih Kak yang ini selama belajar di RH gitu? Hmm, kalau di RH itu ya, sebenarnya saya merasakan ini baru yang awal, yang baru-baru ini ya, yang mulai bulan 7 itu. Yang sebelumnya itu hanya kayak menyerap materi, namun ya hanya sebatas materi kayak gitu. Yang saya rasakan, pertama itu ini sih ya Kak ya, kayak lebih bisa menerima segala yang hadir kayak gitu. Kita kan di sini setiap masalah kayak gitu, setiap orang kayak gitu, setiap orang itu kan punya masalah sendiri-sendiri kayak gitu. Masalah yang mungkin bagi orang itu kecil kayak gitu. Tapi bagi bagi saya, bagi setiap orang itu sesuatu yang luar biasa kayak gitu, yang butuh pengorbanan kayak gitu, yang menurutnya itu besar kayak gitu. Nah, setiap orang itu kan punya itulah. Saya itu mulai bisa kayak gitu ya, mulai bisa merasakan, oh ini saya perlu menyadari ini kayak gitu. Lebih bisa menyadari lah, lebih bisa menyadari apa yang hadir. Terus yang kedua saya mulai bisa apa ya, kayak memperbaiki memperbaiki relasi-relasi saya kayak gitu di situ, baik yang dulu kayak gitu ya, terus sama sekarang itu bisa menambah relasi juga ke teman-teman, dan itu kayak support banget ke saya kayak gitu. Jadi kayak pengembangan ke diri saya itu ada kayak gitu. Itu yang Iya. ada ada apa namanya, iklan. Memang sih ya Kak, ketika kita ada apa itu namanya, di RH itu tidak menyelesaikan kayak gitu, tidak menyelesaikan masalah kita kayak gitu. Tapi paling tidak dari situ saya lebih tahu gitu. Oh, saya lagi kenapa-kenapa. Oh, saya lagi lagi marah nih kayak gitu. Jadi saya lebih lebih bisa mengenali itu, dan ketika saya mengenali, saya bisa mulai mengizinkan apa yang hadir kayak gitu sih Kak. Oke, ada nggak sih Kak proses-prosesnya itu Kak yang bikin Kakak sampai dapetin sesuatu itu Kak?
bisa sadar, bisa kayak gitu. Awalnya dari apa gitu? Ada nggak perubahan-perubahan yang misalnya kayak dulunya mungkin sensitif, kalau sekarang kok bisa nggak terlalu terpengaruh sama lingkungan luar gitu? Ada nggak sih? Ada, ada banget. Bahkan kayak saya tuh merasa, oh gitu ya, kayak gitu. Jadi saya tuh dulu itu pernah ya ketika ada masalah kayak gitu ya, eh, saya tuh akan lebih cepet kayak gitu, cepet apa itu namanya, Reaktif tersulut kayak kali gitu. ya? Jadi, Reaktif ya? uh, jadi ada masalah apa gitu, saya kayak langsung, oh kayak kok gitu ya, kok kayak langsung kayak gitu. Tapi setelah setelah ikut ini ya, apa setelah tahu kayak gitu, setelah tahu ada keilmuan kayak gini tuh kayak ngerasa, oh lebih bisa saya ada di posisi ini kayak gitu. Berarti terus saya mengenali dulu kayak gitu. Ketika saya marah, marahnya itu kenapa kayak gitu. Eh, Terus apa yang saya rasakan, kecewa kayak gitu, kecewa, marah kayak gitu itu, oh iya aku sedang marah, oh iya aku sedang kecewa kayak gitu. Akhirnya saya lebih ke ngelihat kayak gitu, ngelihat diri saya. Hmm, oh saya kayak gini kayak gitu. Yang kemudian misal nih ya, misal ada anak kayak gitu rewel kayak gitu. Kalau dulu dia rewel, saya ikut kok gini sih kayak gitu gitu kan ya. Kayak langsung langsung gitu. Tapi setelah tahu, oh iya mungkin mungkin ini ya dia lagi ngerasa nggak nyaman kayak gitu. Terus lebih ke tapi lebih ke saya dulu sih. Oh iya aku kalau dia kayak gini aku kayak gini kayak gitu, lebih kok marah kayak gitu kayak gitu. Jadi lebih lebih ke flashback ke diri kita sendiri sih Kak. Terus kemudian baru nanti kita itu bisa ke ini ke orang lain. Oh, oh dia minta ini. Oh kayak gini. Kayak gitu. Mm-mm. Itu sih Berarti Kak. kakak belajar mengenali diri kakak dulu, baru bisa belajar mengenali orang lain kayak gitu ya. Iya. Ada nggak sih kak proses-prosesnya kakak bisa kenal sama diri kakak sendiri tuh kak? Ya, dari Kak Galuh ada empati ke diri sendiri katanya gitu. Baru berempati ke orang lain kayak gitu. Iya betul sih. Iya. Jadi kayak apa? Jadi memang memang kayak gitu sih Kak Mita. Karena saya pernah dapat ilmu juga kayak gitu. Yang ketika kita kenapa-kenapa, orang yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Astagfirullahaladzim. Sebentar ya Kak. Iya. Eh, 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 eh. Ya, jadi dengan kita berempati ke diri sendiri, belajar berempati ke diri sendiri itu kita jadi lebih paham. Jadi lebih bisa melatih diri juga untuk berempati ke orang lain kayak gitu. Ada ini nggak kak sih kesulitan gitu dalam berempati ke diri sendiri? Kadang kan kita tuh lebih mudah untuk berempati sama orang lain ya dibandingkan ke diri kita sendiri kayak gitu. Kalau kakak eh, bagaimana? Ya sulit. Sebenarnya sulit juga untuk mengenali diri sendiri kayak gitu, berempati kepada diri sendiri. Dan itu memang perlu banyak latihan, perlu kita itu tadi menyadari diri kita. Terus kemudian setelah kita menyadari, kita juga apa namanya, mm, baru mulai belajar tentang mengizinkan itu tadi. Jadi ada, kalau saya itu biasanya itu ya kayak kalau misal ada suatu masalah kayak gitu ya. eh setelah setelah saya tahu ilmunya ini ya, maksudnya di ruang hati itu ya, eh saya tuh mulai dari mulai mengatur nafas kayak gitu ya, mulai mengatur nafas kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu mulai meraba lah, meraba-raba ke dalam diri kita. Ya itu tadi
saya sedang baik-baik saja atau sedang kenapa-kenapa nih kayak gitu, sedang cemas kah, sedang bingung kah, sedang pengen cari perhatian kah kayak gitu. Segala kemungkinan kayak gitu itu bisa kan terjadi kepada diri kita. Oh, mungkin kita lagi perlu perhatian lebih kayak gitu. Nah, kayak gitu. Kan kalau kita sudah tahu kayak gitu ya apa permasalahannya kita. Misal nih kita punya masalah sama pasangan kayak gitu ya. Punya masalah sama pasangan, kita pengen diperhatiin nih kayak gitu. Tapi ini nggak tahu kayak gitu. Eh, kita nggak tahu kalau kita nggak tahu kan susah juga kan ngomongnya ke suami, makanya eh, kita perlu tahu dulu nih kita kenapa kayak gitu. Oh, ternyata kita perlu diperhatikan kayak gitu. Nah, dari situ baru ada action kayak gitu ya. Bilang ke suami, oh saya perlu ini kayak gitu. Nah, itu kan akan lebih mudah kayak gitu. Iya, jadi lebih mudah kita dalam menyampaikan apa yang kita inginkan, lebih mudah juga kita dalam berkomunikasi dengan orang lain kayak gitu ya. Kita memperbaiki komunikasi dengan diri kita sendiri dulu, baru kita bisa memperbaiki komunikasi dengan orang lain. Jadi selalu balik lagi ke diri kita dulu ya, baru bisa kita act on ke orang lain kayak gitu. Oke, dari teman-teman ada nggak kira-kira pertanyaan nih tentang belajar mengizinkan? Boleh ya teman-teman? Hmm, Kira-kira kakak stay di mana sih kak nih? Kak Is? Bojonegoro, Kak. Oh, Tahu nggak, Kak? Bojonegoro. iya tahu. Jawa Tengah ya? Bojonegoro bukan Jawa Bukan. Timur, Oh, tapi Jawa Timur ya? perbatasan Jawa Tengah. Iya. Oh, oke. Kapan-kapan main ya ke situ. Monggo, monggo. Kegiatannya Jadi, apa ya kak? Kak, Kegiatannya eh, rumah tangga sih. seru ya kalau jadi ibu rumah tangga itu bisa sama anak. Iya. Ya kita nikmati kayak gitu. Karena memang kita itu tinggal menikmati aja kan sudah ada ini. Iya, ini ada pertanyaan nih. Yang biasanya diizinkan itu peristiwanya atau emosinya gitu kak? Hmm, Oke, aku ya. Kalau aku ini apa namanya? Kalau yang aku rasakan ya, eh, emosi kita kali ya. Kalau peristiwa sebenarnya ke emosi kita dulu kayak gitu. Ketika kita mengizinkan emosi kita kayak gitu. Kita lagi kenapa-kenapa nih kayak gitu. Ya, ya udah diizinkan aja kita lagi kenapa-kenapa kayak gitu. Itu kan emosi ya. eh nanti nanti dari situ secara secara ini ya secara otomatis kayak gitu ketika kita sudah mengizinkan emosi kita kayak gitu nah itu nanti kita bisa kayak gitu mengizinkan keadaan kayak gitu. Berarti lebih ke emosinya dulu baru peristiwanya kayak gitu ya kak ya? Lebih ke kita ke fokus dulu ke emosinya kita, setelah kita udah fokus ke menyelesaikan emosinya kita baru pelan-pelan kita bakal bisa mengizinkan apa yang terjadi kayak gitu. Kira-kira definisi mengizinkan itu apa sih kak? Hmm, mengizinkan ya mengizinkan itu eh, apa ya kak ya memang memang ini tuh agak susah kayak gitu susah untuk dikata apa kata-kata tapi ini yang kita rasakan kayak gitu mengizinkan mengiyakan apa ya apa kak. Mengizinkan itu definisi kakak itu kayak lebih ke ya udahlah dibiarkan pergi atau ya udahlah kayak gitu atau ya udah deh kayak gitu.
Mengizinkan itu kan banyak definisinya. Ya udah deh biarin Menerima aja gitu. menerima juga ya Kak ya. Oke. Menerima segala yang hadir kayak gitu. Menerima ya sesuatu itu, mengizinkan sesuatu itu terjadi kayak gitu. Iya nggak sih Kak? Iya, soalnya kan tiap orang tuh mengizinkan itu beda-beda ya. Kadang dia mengizinkan aja tapi masih gondok. Ada yang udah mengizinkan tapi ya udahlah, biarin. Ada yang dia bilang mengizinkan itu macam-macam, tergantung kakak. Kalau definisi kakak mengizinkan itu kayak gimana gitu. Tergantung kitanya. Untuk teman-teman yang lain ada lagi gak pertanyaan? Atau mau sharing-sharing juga boleh ya. Oh, aku mau sharing sih Kak ya, sedikit Mas. Iya Jadi boleh. aku tuh pernah tuh Kak dalam suatu apa ya kejadian kayak gitu. Ini tuh terjadi pada saya kayak tentang saya tuh pernah ada salah satu ada di pernah jadi moderator kayak gitu ya Kak ya di salah satu acara. Nah di situ saya itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya Kak ya pastinya udah prepare udah latihan kan pastinya kayak gitu ya Kak kita punya punya di bagian diri yang kita itu pengen sesuatu itu terjadi yang baik-baik kayak gitu ya Kak ya kayak kita kayak gitu terus kemudian kayak kita pengen menampilkan itu ada dan saya juga cukup apa ya menaruh kita ini akan berjalan dengan baik. Saya sudah saya sudah belajar kayak gitu ya Kak ya. Ternyata nih Kak, pas waktu di awal kayak gitu itu berjalan dengan baik sampai di pertengahan kayak gitu. Dan ternyata di ending itu ada sesuatu hal yang apa namanya yang ngebuat saya itu nggak bisa melanjutkan kayak gitu Kak. Dan di situ perasaan saya itu sudah campur aduk. Ada perasaan salah, ada perasaan malu, ada perasaan kecewa pada diri sendiri kayak gitu. Ada perasaan-perasaan itu semuanya itu kayak hadir kayak gitu di waktu itu. Aku rasakan kayak gitu ya. Itu eh, sangat susah kayak gitu ya untuk bilang ke teman-teman kalau saya dengan kondisi ini kayak gitu. Dengan perasaan saya yang campur aduk itu tadi kayak gitu. Eh, saya di situ ini Kak eh, ber- berusaha mengizinkannya itu susah. Hmm, pesan-pesan buat teman-teman ya. Sebenarnya setiap kita kayak gitu, setiap kita itu punya punya suatu masalah, punya apa namanya masalah itu sendiri-sendiri kayak gitu dan itu eh, setiap orang juga merasakan hal yang berat kayak gitu, hal yang ringan atau yang menyenangkan kayak gitu. Dan itu nggak bisa kayak gitu dipukul rata kayak gitu. Oh, aku punya masalah kayak gitu juga, tapi saya kuat nih kayak gitu. Eh, nggak seperti itu kayak gitu. Karena setiap orang itu punya emosi sendiri, punya sudut pandang sendiri kayak gitu. Jadi, Memang malam ini temanya belajar oh mengizinkan, berarti betul. Langsung praktek kita ini. iya benar-benar. Saya tadi juga pikir, oh ternyata kayak gini ya kayak gitu. Tapi ya Ya, nggak apa-apa kayak gitu. ya betul. Kita Dia lagi izinkan aja tidur, ya. tiba-tiba terbangun. Nah, biasalah. Nah, begitulah ya teman-teman. Jadi kita belajar mengizinkan. Padahal sesuatunya sudah disetting dengan amat-amat
Mantap ya teman-teman ruang hati ini, teman-teman aku. Ya, ini kalau kita nggak punya ilmunya kayak gini nih nggak bisa nih Kak. Pasti akan menyalahkan. Kok gitu sih? Kok acaranya gini sih? Gitu. Akan seperti Ya, itu ya karena Kak ya. Seperti iya betul. Karena ini acaranya temanya belajar mengizinkan. Jadi kita harus langsung praktek gitu ya, teman-teman. Tapi dimaafkan ya, semoga dimaafkan dengan segala kendalanya ya. ya kita izinkan itu apa kendala-kendala kita. Ya, besok semoga kita bisa improve lagi, jadi lebih baik lagi kayak gitu. Oh iya, itu benar Kak. Jadi setelah kita mengizinkan itu nanti akan ada stepnya lagi kayak itu, yaitu mengadakan perbaikan kayak gitu. Iya, benar ya teman-teman. Nanti teman-teman ya, teman-teman semua yang mau belajar bareng di Ruang Hati bisa ya, ada latihannya gratis setiap hari Senin. Latihan nanti bisa langsung praktek dan act on kayak gitu. Nanti teman-teman bisa lihat langsung ya di feed IG-nya Ruang Hati gitu. Bisa hubungin juga admin-adminnya, fasilitatornya juga bisa ya teman-teman ya. Oke, untuk malam ini kita cukup dulu ya Kak Iis ya. Oke Kak. Oke, untuk sharing-sharingnya makasih banyak ya Kak Iis. Insya Allah lain waktu lagi kita sharing-sharing bareng lagi, oke? Oke, untuk teman-teman Ruang Hati jangan lupa follow-follow IG-nya Ruang Hati, YouTube-nya, semua sosial medianya di follow-follow ya teman-teman untuk kita bisa belajar bareng, latihan, latihan mengizinkan. Oke, untuk teman-teman semua, selamat malam ya, selamat beristirahat. Oke, makasih ya Kak Iis. Selamat malam. Bye-bye semua teman-teman.